Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sanely. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, happy weekend. Dan by the way, saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman sedikit before kita masuk ke dalam konten. Kita akan ngebahas untuk Zilliqa kali ini karena saya ngedapetin satu informasi menarik dan kebetulan ini dapat info dari teman-teman di SAG juga. Jadi I think ini perlu banget saya bahas ya, karena kita ngelihat pergerakan Zilliqa hari ini tuh sangat impulsif, signifikan. Gainnya itu 36% teman-teman. What happened with Zilliqa? Ternyata karena ada announcement ya soal Metapolis, world's first metaverse launch event. Metapolis, save the date, April 2nd, Miami, Florida, powered by Zilliqa. Langsung meletus marketnya teman-teman ya. Luar biasa sekali ini Zilliqa. So, gimana kondisi untuk Zilliqa? Gimana cara pemanfaatannya? Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus FOMO ngeliat harganya naik sekarang? Atau kan nanti jangan-jangan bisa naik lagi lebih tinggi untuk menjelang tanggal 2 April? Nah, ini yang kita bahas dan akan kita coba sampaikan ke teman-teman. Yang pasti teman-teman, keep doing your own research before you make any decision. And of course, as always, not a financial advice. By the way teman-teman, before kita masuk ke dalam discussion-nya, saya pengen bahas hal-hal yang menurut saya cukup menarik. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan salah satu komentar viewers kita ya, yang ternyata menjadi sangat viral. I mean, it's 101 replies ya, salah satunya dari saya, karena saya cuma pengen kasih tahu maksudnya ekspektasi saya gini ya. Jadi bukan, jangan sampai istilahnya yang oh by the way mantap kok Kevin arahan dan penjelasannya, oh thank you very much, Big Pump udah mau datang ya, kalau betul sih yes betul, BTC akan breakout resistance, amin ya, oke. Dan kalian oke ya. Nah jadi nimbang dengan Coinbear dan akhirnya cut loss 50%, rasanya sedih banget tapi harus dilakukan ya. Jadi di sini saya menyampaikan juga kalau dari saya perspektifnya adalah jangan sampai karena video saya gitu ya. Make sure pertimbangan itu adalah datang dari diri kamu sendiri ya. Dan akhirnya entahlah terjadi perdebatan yang sangat signifikan, ada yang ngebelain bukan ngebelain sih, mungkin ada yang lebih ngebahas tentang si Om Rio dan lain sebagainya. Teman-teman, intinya satu sih, saya cuma pengen remind ke teman-teman semua bahwa maybe ini bukan saya ngebelain atau gimana teman-teman, because I'm having a very good relationship with Koryo Gunawan juga. Jadi bukan saya di sini pro-nya bull karena dia bear, wah dia bear banget, jadi kayak bull versus bear, enggak ya teman-teman gitu. Kalau saya di sini kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa saya itu lebih ke trader, which is transaksi saya most likely itu lebih ke short term to mid term, tapi untuk jangka panjang saya punya strategi sendiri dan itu jatuhnya investing. Nah untuk investing saya cukup yakin teman-teman punya pengetahuan juga masing-masing ya, punya intellectual, punya smart, punya intelligence juga ya, pokoknya apalah itu ya teman-teman. Intinya punya idea untuk menginvest di project-project yang kalian yakini itu bisa membuahkan hasil dan punya proyeksi yang positif untuk jangka panjang. So yang saya sharing di dalam YouTube channel saya mostly-nya adalah soal strategi kita dalam memanfaatkan suatu market untuk melakukan trading jangka pendek. That's why teman-teman, at least in the near term atau short term ya kita memang ngelihat Bitcoin ada potensi untuk bullish gitu. Cuman kalau Koryo bilang mungkin secara fundamental memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maybe ada serangan kejutan dari Jerome Powell nanti, mungkin kenaikan suku bunga tiba-tiba dipercepat atau mungkin dia proses pengurangan balance sheet-nya dipercepat. Kita nggak pernah tahu kapan itu datang teman-teman. Yang pasti kalau saya sebagai trader, saya selalu memaintain resiko saya dan selalu saya jaga risk management saya dengan baik. Kalau misalkan tipikalnya yang maybe a little bit swing trader, jadi kayak bisa makan waktu 2 minggu sampai 3 minggu, istilah kalian tuh biasa kalian bilangnya nyangkut, padahal itu memang harusnya ada strategi di awal kapan kalian harus menentukan exit dan juga untuk strategi kalian melakukan antisipasi atau kita bisa bilang biasanya itu adalah mitigasinya ya. Mitigasi itu artinya kayak gimana cara kita mengantisipasi nih kalau misalkan ternyata bergerak tidak sesuai ekspektasi kita, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus dilakukan pada portofolio kalian untuk menjaga situasi investment kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu yang sebenarnya mungkin perlu ditekankan ya. Jadi teman-teman di sini bukan salah Koryo, bukan karena ikut-ikutan channel sebelah, bukan karena ikut-ikutan saya, tapi yang pasti teman-teman di sini harusnya punya kesadaran bahwa
your portfolio itu adalah your own responsibility ya. Jangan karena ikut orang lain, jangan karena terpengaruh oleh influencer, habis itu ya influencer ya bilangnya ya, berarti memberikan pengaruh gitu. Ya kalau saya sih memberikan pengaruhnya pengennya sih diedukasi soal trading atau technical analysisnya. Jadi between kalian bisa jadi ngerti, oh ternyata kalau Kevin trading tuh kayak gini, oh ternyata Kevin melakukan analisis secara technical seperti ini, oh ternyata dia juga ada kombinasi dengan fundamentalnya juga. Jadi bukan yang tipikalnya saya di sini ngomong bahwa oh ini bakal naik gitu tanpa memperhatikan situasi fundamentalnya gitu. Beda ceritanya dengan maybe roadmap yang saya buat, karena itu memang cukup berpatokan dengan situasi fundamental. Tapi in the end teman-teman, technical analysis is a technical analysis. It's just the last piece of a puzzle yang dimana before kita decide any trade itu biasanya baru kita lihat technical analysis ya. So the first one still fundamental teman-teman. Pertanyaannya adalah secara fundamental, misalnya kita ngomongin Bitcoin, di manakah situasi Bitcoin saat ini? Apakah Bitcoin diperhitungkan sebagai salah satu aset kripto atau sebagai salah satu digital asset untuk masa depan? Dan apakah dengan seiring bertambahnya negara-negara yang melegal tenderkan, artinya Bitcoin akan semakin diperhitungkan ke depannya dan akan use case-nya semakin dibutuhkan teman-teman. Nah ini adalah satu fundamental yang kita perlu pahami. Jadi dari sini harusnya kita punya pemahaman bahwa in the long term pun Bitcoin itu masih punya potensi yang lebih besar lagi. Jadi kita belum tahu sejauh mana potensi Bitcoin dan seperti apa gitu. Jangan sampai kita tidak belajar dari kesalahan kita mungkin 5-6 tahun yang lalu. Pasti teman-teman punyalah pengalaman di mana dulu gue 5 tahun yang lalu ditawarin Bitcoin tapi gue nggak percaya dan akhirnya gue nggak beli. Sekarang gue nyesel. Nah, jangan sampai ada penyesalan gitu loh di masa depan, atau di kita berbicara 4 tahun 5 tahun mendatang, jangan sampai ada penyesalan. Intinya itu, kalian pelajari baik-baik dan tetap teman-teman, portofolio kalian itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Jangan sampai karena decision orang atau analisis orang lain itu mempengaruhi decision kalian. Oke? So, sorry banget untuk intronya yang panjang, ini udah 7 menit ya lebih kurangnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa dapetin something yang positif. Dan langsung aja kita masuk ke dalam analisis untuk Zilliqa. Jadi sebenarnya untuk Zilliqa, terakhir kita udah sempat bikin videonya. Saya udah sempat discuss soal terbentuknya kita bisa bilang ini ya. Analisis saya base-nya itu adalah elite wave theory lah, untuk memprediksi atau bukan prediksi ya, bahaya ya, kayak saya nggak boleh ngomong prediksi, untuk memforecast ya. Forecast itu adalah memproyeksikan atau melihat potensi secara jangka panjangnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk sederhananya teman-teman bisa kasih penilaian dong, ini impulsive move atau corrective move. Ini corrective move, ya di sini corrective move atau impulsive move ya, di sini corrective move atau impulsive move, dan di sini corrective move atau impulsive move. Nah sebenarnya dari elite wave theory sendiri menunjukkan kepada kita, memberikan kita pemahaman bahwa progres dari wave 3 ke wave 4 ini so far tampak seperti corrective move ya. Balik lagi ke situasi di mana Metapolis ini di announce, dan ini sifatnya adalah announcement, which is kita nggak bisa antisipasi ya kapan dia bakal announce gitu ya. Ini kan sifatnya adalah pengumuman, tiba-tiba dia kasih pengumuman poster ya, harga mungkin langsung bereaksi gitu. Mungkin orang-orang yang FOMO udah langsung buru-buru beli. Nah, akhirnya situasi kita saat ini sebenarnya secara price action ini cukup menarik karena reaction itu muncul setelah kita mencapai level Fibo 61,8%. Teori konspirasi. Apakah artinya di sini Wells memang mempersiapkan untuk Zilliqa sampai ke angka level tersebut baru kemudian dikeluarkan newsnya teman-teman? Ya itu adalah teori konspirasinya ya. Nah cuman kalau secara price action sendiri ini kita lihat pergerakannya so far berpotensi membentuk yang namanya falling wedge pattern, dan so far kalau kita lihat lagi lebih teliti ini sebenarnya sudah terjadi 3 wave koreksi ya pada pergerakannya Zilliqa. Dan bahkan untuk proses terakhirnya, kalau kalian lihat ini sangat memenuhi syarat ya. Jadi ini mungkin saya akan besarkan teman-teman. Jadi tampaknya seperti ini. Yes. And then this one is ABC ya. So more like this, which is ini harusnya yang kecilnya. Ya, you get the idea ya. Saya nggak perlu bikin rapi banget. Kalian harusnya udah dapat lah gambarannya. Ini ABC, habis itu A wave corrective pattern kan begitu. Habis itu ABC ya. And then ya inilah ya, lebih kurangnya kayak running flat corrective pattern itu jadi B wave corrective pattern, dan progresnya untuk menuju ke pergerakan saat ini itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. And then ini berpotensi banget nih secara wave C wave corrective pattern, itu berarti udah beres teman-teman ya. Ini kalau kita lihat nih, ini tampaknya udah beres ya.
Oke, so let me geser sedikit ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya kayak gini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 wave corrective pattern, habis itu reversal, langsung reactionnya cukup signifikan. Jadi kita bisa consider ini sebagai wave 1-nya kita. Nah, ini loh yang menjadi penentuan. Kenapa saya menggunakan Elliott Wave Theory? Karena biasanya itu bisa banget ngebantu kita juga untuk cari tahu kayak, oh, kalau misalkan di sini wave 1, berikutnya apa sih yang berpotensi terjadi? Ya jelas sekali wave 2, teman-teman. Ya, sebelum akhirnya kita wave 3, and then kembali koreksi wave 4, dan terakhir wave 5. Ya, itu sekiranya untuk gambaran yang kita lihat saat ini. Impulsive move ini menurut saya nggak bisa bohong lah. Ini sangat signifikan, teman-teman ya, sangat powerful, dan tentunya harusnya sih ya, atau pastinya sih ya, diiringi dengan volume ya. Tuh kan, kita nggak bohong lah, volume ini nggak mungkin bohong lah dengan impulsive move seperti ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang hendak melakukan transaksi terhadap si Zilliqa sendiri, menurut saya ini oke banget. Nah, tinggal masalahnya kalian mau sabar atau enggak. Kalau kalian merasa, aduh gue nggak sabar Vin, gue pengen langsung entry, ya oke, at least kalian jangan entry di futures market ya. Kalau kalian mau entry Zilliqa di kondisi saat ini, kalian boleh banget manfaatinnya untuk spot account saja ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly, then what's your strategy, or my own strategy is I'm gonna invest maybe around, kalau saya sih ya, karena ngeliat Zilliqa ini secara dia punya ini, saat ini kan pegangannya cuma Metapolis doang nih. Nah, ini sebenarnya a little bit gambling because kita belum tahu reaksi pasar terhadap metaverse-nya si Zilliqa ini kayak gimana. Kalau misalkan ternyata unexpected atau tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kalian harus expect ada yang namanya market terjadi koreksi dulu, dan itu wajar teman-teman ya. Kalau misalkan Zilliqa setelah launching, dia pasti kan ada yang namanya proses update, proses development, proses upgrade ya, which is kalau misalkan orang nggak suka ya dia harus kasih feedback, dari feedback itu diterima Zilliqa, tinggal masalahnya developernya mau nggak nih untuk mengupgrade situasi metaverse-nya dia. Dan kalau misalkan itu terjadi, then it's gonna be a very good investment for long term. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan sebelum kalian memutuskan untuk invest. Dan karena situasinya di sini seperti yang tadi saya sampaikan, saya mungkin personally akan invest around 2-3% aja dari total portofolio spot saya. Bayangin kalau misalkan uangnya ya balik lagi ya teman-teman, jangan bayangin uangnya deh. Gini teman-teman, intinya adalah konsisten di permainan money managementnya ya. Jadi kalau kalian ngelihat bahwa oh, koin ini kayaknya agak berisiko untuk di investment jangka panjang, then you should consider use only small amount of money. Jadi kayak lebih mungkin 2% atau mungkin 1,5% ya. Balik lagi fokusnya di percentage, bukan lebih ke nominal. Jadi kayak kalian mikir, wah ini kalau gue invest cuma 500.000 nggak berasa nih kalau nanti naik 2-3 kali lipat. Jangan dilihat seperti itu teman-teman, tapi biasakan diri kalian untuk melihat dari percentage dan berbanding dengan resikonya dia. Kalau misalkan kalian menerapkan sistem seperti ini, nanti kedepannya seiring dengan pengalaman kalian, itu cuma tinggal masalah waktu kalian bisa mendapatkan confidence. Dan kalau kalian sudah percaya diri, itu cuma tinggal masalah waktu, tinggal masalah nambah duitnya aja teman-teman, istilahnya begitu untuk total portfolio investment kalian ya. Itu yang perlu kalian perhatiin. Oke? So banyak banget nih hari ini ilmu yang saya sharing ya, mudah-mudahan sih bisa terserap dengan baik. Oke? And then kalau misalnya kita ngelihat di sini, maybe ya, kalau misalnya saya consider 2-3%, maybe saya bakal masuk 1% dulu ya, seandainya breakout terjadi. So if we fail breakout dari level ini, then saya akan expect untuk si siapa namanya ini Zilliqa itu koreksi dulu sampai wave 2. Nah, mungkin di kisaran wave 2 saya bakal masuk DCA 1%, and then if we get more corrective pattern atau corrective move sampai bahkan balik lagi testing ke Fibonacci 1,8%, maybe I'm gonna add more 1% ya, istilahnya tambahan 1% lagi di kisaran level Fibonacci 1,8%-nya. Dan itulah ya sekiranya strategi saya untuk spot account gitu. Jadi kalau misalkan saat ini, kenapa saya pikir lebih baik tunggu breakout, karena at least kalau misalkan breakout memang sih a little bit high price-nya, cuman saya at least mendapatkan konfirmasi, karena ini menurut saya cukup urgent ya. Kalau kalian perhatikan, ini testingnya juga menurut saya udah cukup strong banget ya, apalagi kita kan dapat dorongan dari harga bawah nih ya. I mean pasti ada lah beberapa orang atau beberapa investor yang mungkin consider untuk melakukan taking profit di level tersebut. Jadi itu perlu jadi perhatian kita juga untuk saat ini. Dan mungkin untuk point of view saya kali ini, kita nggak akan bahas dari time frame hourly-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman setuju nih, bantu saya yuk untuk mencapai 1000 likes
di video ini supaya saya tahu bahwa video ini menjadi pilihan teman-teman untuk kita bahas di update koin rutin bulan April. Oke? So, if you do like this video, make sure kalian leave me your thumbs up dan jangan lupa teman-teman bantu saya capai 1000 supaya kita bisa kasih update rutin untuk Zilliqa di bulan April. Saya sampai ulangin lagi ya. Dan by the way teman-teman, sekaligus saya pengen kasih announcement sedikit, pendaftaran SHG mungkin besok kali ya, atau tanggal 28, saya belum tahu pastinya. Nanti saya tanya juga tim admin, soalnya tim admin yang biasanya ngurus, dan akan segera kita tutup. Intinya itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah daftar, sabar aja, teman-teman pasti bakal dapetin link untuk bergabung di Discord sebelum bulan Maret berakhir ya, karena balik lagi teman-teman registrasi buat periode April. Jadi harap bersabar teman-teman ya, jangan terburu-buru. Sama seperti kondisi Zilliqa saat ini, jangan terburu-buru. If you expect a lower price atau discount, itu akan menjadi lebih better, karena kita juga perlu melihat gimana reaksi para investornya. Apakah mereka hit and run atau pump and dump, atau justru mereka melihat ini sebagai project yang serius and then punya potensi untuk long term investment ya. Itu aja mungkin informasi update dari saya seputar Zilliqa. So I hope you guys enjoy this video, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a nice weekend, and cheers, bye bye.